Lintar Jaya bukan kota yang tumbuh. Ia seperti kota yang menunggu sesuatu kembali ke permukaan. Bangunannya tua, jarang direnovasi. Jalanan retak, ditutupi lumut lembab. Lampu jalan sering berkedip, seperti kehabisan tenaga. Namun satu bangunan paling menonjol, Hotel Tirta Maya. Dari kejauhan, hotel itu tampak biasa, 4 lantai. Catnya kusam, papan namanya bengkok karena angin. Namun jika dilihat lebih lama, gedung itu seperti membalas menatap. Hotel itu selalu tampak baru direkatkan kembali, seolah sudah runtuh berkali-kali dan dipaksa berdiri. Dan kota menyimpan satu legenda. Penghuni kamar ke-305, kamar yang tidak pernah disewa sejak ke 1996. Kamar yang hanya disebut ketika seseorang hilang. Warga hanya menasihati orang luar. Kalau dengar suara kursi diseret, jangan menoleh. Arga Pradipta, 27 tahun, datang ke kota itu dengan tujuan membuat liputan, mengungkap misteri kamar ke-305. Ia bukan orang pertama yang mencoba, tapi ia berniat menjadi orang pertama yang berhasil. Mobilnya berhenti di depan hotel. Bangunan itu tampak lebih gelap dibanding foto-foto internet. Awan di atas hotel tidak bergerak. Udara sekitar lebih dingin dari area sekitarnya, seolah hotel menyerap panas. Saat Arga berjalan memasuki lobi, terdengar suara klik-klik dari langit-langit, seperti lampu menyesuaikan terang mengikuti gerakannya. Di lobi, karpet merah tua sudah robek di pinggir. Sofa berdebu namun tersusun rapi. Jam dinding menunjukkan waktu yang salah. Kipas angin berputar sangat pelan. Resepsionis berdiri tegak, terlalu tegak. Wajahnya pucat, mata cekung, suara lirih. "Selamat datang. Kamar lantai berapa?" "Lantai 2, kata Arga. Resepsionis menatapnya lama, seperti ingin memastikan sesuatu. "Jangan naik ke lantai 3, Mas. Di sana tidak ada tamu, tidak ada yang menginap." Arga mengangguk singkat. Dalam hati ia tersenyum karena ia tahu larangan berarti ada sesuatu. Kamar Arga di lantai 2 tampak biasa. Kasur bersih, meja kecil, cermin besar, dan televisi tua yang tidak pernah dimatikan. Tapi ada hal aneh. AC di kamar menyala meski tidak pernah ia sentuh. Suhu 17 derajat Celcius, terlalu dingin bagi kamar tua. Arga mematikan AC. Namun 5 menit kemudian AC menyala lagi sendiri. Anginnya membawa aroma, bau kayu basah, kapur tulis, dan debu kursi lama. Bau kelas tua. Ketika ia membuka jendela, angin luar perlahan membawa bisikan, "Mas." Arga, ia menutup jendela cepat-cepat, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kamar. Malam pertama, Arga menunggu pukul yang warga bilang sebagai jam berbahaya, ke-23,48. Namun jam dinding kamar menunjukkan pukul ke-21,1. Ia menunggu. Ketika ia sesekali memejamkan mata dan membukanya, jam
sudah menunjuk ke 23,47. Ia tidak merasa waktu berjalan, tidak merasa menunggu, tidak merasa lewat 2 jam. Seolah jam bergerak tanpa izin dirinya. Ke 23,48, tepat ketika detaknya jatuh. Suara kursi diseret terdengar dari atas, dari lantai 3, pelan, panjang, menekan. Seperti suara itu menarik sesuatu yang berat atau seseorang. Arga meraih kameranya. Suara itu berhenti, lalu terdengar ketukan lembut dari kamar di atasnya, yaitu kamar 305. Arga menaiki tangga. Langkah kakinya terasa berat, seperti udara di lantai 3 lebih padat. Semakin naik, suara-suara seperti bisikan ramai mulai terdengar. Bangkunya kosong. Kembalikan. Lampu di tangga berkedip ketika ia lewat. Di puncak tangga ada papan kecil. Lantai 3 ditutup, tapi pintunya tidak dikunci. Lorong lantai 3 tampak lebih gelap, lebih panjang, lebih sunyi, dan lebih tua. Seolah lorong itu berasal dari bangunan berbeda yang disatukan ke hotel modern ini. Nomor kamar berderet 300, 1, 300, 3, 300, 5, 307. Namun nomor 305 tampak paling gelap. Pintunya kusam, catnya terkelupas seperti terbakar. Handelnya dingin seperti besi es. Ketika Arga meletakkan telinga di pintu, ia mendengar kursi digeser di dalam ruangan, tapi kursinya bergerak dalam pola diam, seperti seseorang yang mencoba mendekat ke pintu. Perlahan, lubang intip pintu 305 tampak lebih lebar dari normal. Diamati lebih dekat, bentuknya seperti mata manusia. Arga melihat melalui lubang itu. Di dalam kamar, kursi kayu tua di tengah ruangan. Lampu kuning redup seperti hampir mati. Dinding penuh guratan panjang seperti bekas kuku. Cermin retak, tirai jendela tertiup angin. Padahal jendela tertutup rapat, dan di kursi itu seorang wanita duduk. Baju putih kusam, rambut panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tangannya menggenggam kursi begitu kuat hingga sendi jarinya menonjol. Ia tampak menangis. Bahunya bergetar. Arga mendekat sedikit. Lalu wanita itu mengangkat wajah. Mata hitamnya menatap langsung ke lubang intip. Arga tersentak mundur. Tapi lubang intip itu mengikuti gerakan kepalanya. Seolah ada mata dari dalam yang bergerak ke kanan dan kiri, mengamati Arga balik. Pintu 305 terbuka sedikit. Cahaya kuning memancar lembut. Dari celah itu muncul tangan. Tangan sangat kurus, pucat, seperti daging tanpa darah. Ujung jarinya hitam, runcing, seolah terbakar. Tangan itu perlahan merayap ke dinding luar. Lalu terdengar suara dari dalam. Suara perempuan, tapi terdistorsi. Seperti ada dua suara berbicara bersamaan. Mas Arga,
Mari masuk. Bangkunya masih kosong. Arga terpaku. Tubuhnya menolak untuk mundur, tetapi pikirannya berteriak kabur. Saat tangan itu hampir menyentuh sepatunya, sesosok lain muncul di celah pintu. Sepasang kaki seseorang yang berdiri diam. Kulitnya kebiruan, berbintik-bintik seperti bekas dingin ekstrem. Arga langsung lari. Ia berlari ke arah lift. Namun lorong lantai 3 memanjang. Ujungnya semakin jauh. Lampu-lampu mati satu persatu di belakangnya. Langkah di belakang Arga terdengar. Tidak cepat, tidak agresif, namun pasti seperti seseorang berjalan sambil mendorong kursi berat. Kursi kembali diseret. Arga menoleh. Wanita itu berdiri di ujung lorong, tapi kini ia tidak sendirian. Ada 2 kursi lain di belakangnya. Masing-masing berisi makhluk samar dengan tubuh seperti kabut hitam tebal. Wajahnya tidak jelas, tapi mulutnya tersenyum panjang. Wanita itu mengangkat tangan kurusnya dan menunjuk kursi ketiga yang masih kosong. Lift akhirnya terlihat. Arga menekan tombolnya keras-keras. Tapi setelah pintu terbuka, lift itu gelap. Hanya lampu kecil di sudut yang berkedip. Arga tetap masuk. Tombol G ditekan berkali-kali. Pintu lift tertutup perlahan. Di sela-sela pintu yang hampir menutup, Arga melihat wanita itu berlari ke arah lift. Bukan berjalan, berlari. Dengan tubuh patah-patah, kaki membentur lantai seperti tidak lentur. Saat ruang kecil tersisa sebelum pintu menutup, jari-jari hitam menerobos celah pintu. Arga menendang keras. Pintu akhirnya tertutup. Lift turun. Arga menarik napas lega, tetapi cermin lift memperlihatkan wanita itu duduk di kursi di pojok lift. Kursinya tidak ada di dunia nyata, tapi ada di pantulan. Wanita itu menunduk. Kursinya berderit pelan. Arga memundurkan tubuh, menempel ke pintu lift. Wanita itu mendekat dalam pantulan, tapi tidak di dunia nyata. Lift padam, gelap total. Hanya suara kursi semakin dekat. Pagi harinya, petugas hotel menemukan Arga tergeletak di sudut lift. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar ke arah langit-langit. Lehernya menekuk seperti memandang sesuatu. Di sudut yang tidak ada, ia masih hidup, tapi tidak menjawab ketika diajak bicara. Ia hanya berbisik berulang kali. Kursinya kosong. Jangan duduk, jangan duduk, jangan duduk. Video di kameranya rusak semua, kecuali satu rekaman pendek 19 detik. Video itu menunjukkan kamar 305 dengan pintu terbuka, 4 kursi di dalamnya, 3 terisi, 1 kosong. Dan saat kamera mendekat, seseorang berbisik tepat di belakang mikrofon. Mas Arga, sini bangkunya. Bangkunya untuk Mas. Setiap beberapa tahun, seseorang menghilang
di Hotel Tirtamaya. Biasanya orang luar kota, biasanya membawa kamera. Biasanya penasaran terhadap lantai 3. Dan setiap kali itu terjadi, tamu di lantai bawah melapor hal sama. Mendengar kursi diseret, mendengar suara perempuan memanggil, melihat siluet seseorang duduk di depan kamar 305 dan bangku keempat tetap kosong, selalu kosong, seolah menunggu nama berikutnya.